Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda baru saja bergabung, kami hadirkan kembali berita utama hari ini. Seorang pria lanjut usia di Batang tewas dalam kebakaran di rumahnya. Wanita pensiunan guru di Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar ditemukan meninggal di rumahnya. Diyakini membawa berkah, warga Klaten berebut gunungan sayur mayur dalam grebek Maulid Nabi Muhammad. Ratusan warga berebut gunungan sayur mayur dalam grebek Maulid di Klaten. Warga meyakini apabila memperoleh bagian gunungan akan mendapatkan berkah dalam kehidupan. Meski nampak sedikit brutal, percayalah warga-warga ini senang loh jadi peserta Garebek Maulid di Sendang Lembu Suro, Desa Jograngan, Kecamatan Klaten Utara, Klaten. Mereka berjibaku untuk mendapatkan hasil bumi yang ada di gunungan, seperti Dwi yang dapat aneka sayuran yang akan siap dimasak karena dipercaya bisa memperoleh keberkahan. Kangkung, sawi, tomat. Masak. Terima kasih kami sampaikan ada Bapak. Garebek Maulid pada Jumat kemarin ini digelar dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad. Garebek Maulid tersebut diawali dengan kirap budaya dari halaman masjid setempat menuju halaman Sendang Lembu Suro yang berjarak sekitar 1 km. Peserta kirap mengarak gunungan hasil bumi yang jadi potensi pertanian wilayah setempat. Grebek Maulid yang pertama. Sebelumnya kalau agenda tahunan itu ada di Sendang Simbarjoyo. Namun ini karena ada Sendang Lembu Suro, ini untuk usulan untuk diadakan Grebek Maulid di awal pertama kali ini. Tapi berarti itu untuk memperingati Maulid Nabi ini? Ya, bertepatan dengan Maulid Nabi. Itu harapannya ke depan? Oke. Harapannya Desa Jograngan tambah maju, UMKM-nya nanti juga berkembang karena disupport dari UMKM wilayah Desa Jograngan. Dalam kegiatan ini juga dilepas liarkan burung ke alam bebas. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Berbagai cara masyarakat dalam memperingati perayaan Maulid Nabi Muhammad. Salah satunya di pesantren di Purworejo, mengarak para santrinya untuk berkeliling desa dengan menaiki kuda jingkrak. Kuda-kuda ini berjingkrak saat melintas di Jalan Kelurahan Balidono, Kabupaten Purworejo, Jumat malam. Penunggangnya pun bukan sembarangan, hanya santri atau santriwati yang telah hatam Al-Quran yang bisa menunggangi kuda menari ini. Total ada 23 anak yang telah hatam Al-Quran. Kirap santri ini juga untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW ke 1447 Hijriah. Acara ini pun langsung menjadi perhatian warga dari berbagai desa. Acara seperti ini dengan tujuan untuk memasarkan Al-Quran karena setiap khataman ini diadakan kirap santri yang mana dengan ini menjadi magnet anak-anak senang ngaji Al-Quran. Yang pada tahun ini alhamdulillah bisa menghatamkan 23 anak dan semuanya naik kuda semua. Selain menaiki kuda jingkrak, para santri lainnya juga berjalan berkeliling sambil membawa drum band memutari Kecamatan Balidono. Acara ini pun diakhiri dengan atraksi memutar bola api yang dilakukan oleh para santri. Kegiatan ini tetap terlaksana dengan jumlah santri yang bisa menyelesaikan pembelajaran Al-Quran semakin bertambah
semakin bertambah tahun, semakin banyak santriwan-santriwati yang mengaji di TPQ Politik. Ini sebagai tadi sudah disampaikan oleh Pak Kiai, sebagai magnet untuk menarik perhatian adik-adik yang di luar sana belum mengenal Al-Quran. Atraksi kuda jingkrak atau kuda menari ini sudah dilakukan sejak zaman dahulu. Selain untuk memeriahkan acara Maulid Nabi, acara Hotmil Quran ini juga memberikan hadiah atau memberikan hiburan para santri karena telah berhasil atau khatam dalam membaca Al-Quran. Wahyu Diono melaporkan dari Purworejo. Jika berkunjung ke Ambarawa, Kabupaten Semarang, cobain deh nasi sambal ikan asap. Selain karena rasanya yang nikmat, harga dari seporsi ikan asap juga terjangkau. Hanya Rp10.000 saja. Pasti kalau lihat ikan asap, pikirannya kuliner yang ada di wilayah pesisir kan? Namun Anda salah besar. Soalnya kuliner asap ini ada di daerah pegunungan, tepatnya di Ambarawa, Kabupaten Semarang. Bertempat di warung sederhana tepi jalan Lingkar Ambarawa ini, Anda bisa menikmati kuliner ikan asap sambil memandang hamparan sawah. Selain itu, Anda juga bisa melihat proses pembuatan ikan asap. Mulai dari ikan yang mentah, dibersihkan, direndam dengan air jeruk dan garam, hingga diasap dengan bonggol jagung yang dibakar. Selain ikan, ada juga aneka boga bahari lainnya. Mulai dari ikan makarel, tuna, cakalang, layang, hingga cumi. Pemilik sego sambal asapan ini mengaku ide jualannya mulai dari keisengan semata. Ia juga menggunakan bumbu yang sudah jadi resep keluarga saat masih tinggal di Mojokerto, Jawa Timur. Terpaksa dulu, jadi pengurangan karyawan, akhirnya dulu pernah belajar, akhirnya diseriusin aja usaha ikan asap. Kalau bedanya itu cuma orang itu bisa lihat langsung prosesnya, ikannya juga masih anget-anget, kalau misalkan sampai rumah bisa langsung dimakan. Terus saya punya garansi kalau misal ikannya gatel, pahit, segala macam gak enak dimakan, itu bisa saya tukar baru. Soal rasa dijamin enak, ditambah lagi harganya terjangkau. Satu paket menu makanan dibanderol dengan harga Rp10.000 per porsi. Jika ingin membeli ikan utuh 1 ekor, harganya bisa mencapai ratusan ribu rupiah tergantung ukuran dan jenis ikannya. Tak heran jadi tujuan wisata kuliner keluarga dan kerabat. Selain murah, rasanya juga mantap banget, sambelnya oke. Biasanya kalau kesini sama siapa? Seringnya sama suami, ini kebetulan sama teman. Nah, ini tadi pesannya apa? Yang nasi lalapan sambel. Nasi lalapan sambel. Iya. Berarti udah pernah pesen semua atau baru nyobain satu-satu? Baru nyobain ini sih. Terus gimana? Enak dan murah banget. Rekomen. Dalam sepekan, warung makan ini bisa menghabiskan hingga 3 kuintal ikan laut segar. Dengan rata-rata dalam sehari bisa lebih dari 100 porsi. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Timnas U23 bermain ngotot saat menghadapi Makau di pertandingan Grup J kualifikasi Piala Asia 2026. Garuda Muda buka asa lolos ke putaran final usai menang telak 5 gol tanpa balas. Arjuna yang coba menghadirkan sebuah umpan. Gol! Pintar dari permainan. Umpan lambung. Oh, shooting! Gol, gol, gol! Oh, belum selesai pemirsa. Dan shooting second. Yes! Lagi shooting. Wow! Terobos lewat. Radian Soyo. Yes! Menghadapi Makau di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur, Timnas Indonesia U23 bermain ngotot demi membuka peluang lolos ke putaran final Piala Asia. Tekanan yang dilancarkan Garuda Muda membuat bek Makau Leong Lek Han mencetak gol bunuh diri saat laga baru berjalan 3 menit. Kita lihat apa yang terjadi pemirsa. Gol!
Pada menit 18, Indonesia menggandakan keunggulan usai kapten tim Arkan Fikri sukses mengkonversi umpan lambung Frankie Misa. 2-0, Indonesia unggul di babak pertama. Arkan Fikri ada di sana untuk mengubah skor berubah menjadi 2-0 untuk keunggulan Indonesia atas Makau. Baru 2 menit babak kedua berjalan, Indonesia langsung dapat peluang emas. Raihan Hanan berhasil melepaskan tendangan di tengah kemelut dan memaksa penjaga gawang Makau memungut bola untuk ketiga kalinya. Datang akhirnya dari kaki Raihan Hanan untuk mengubah skor menjadi 3-0. Memasuki menit ke-68, Garuda Muda menambah keunggulan menjadi 4-0 lewat tendangan keras Zanadin Faris. Shooting! Gol dari Zanadin dengan tendangan jarak jauh tadi mengoyak jala dari Lam Changpong untuk keempat kalinya di pertandingan ini. Makau 0, Indonesia 4. Gol Rafael Strike menit 77 menutup pesta 5 gol Indonesia. Terobos lewat Rafael Strike. Yes! Menyengat tadi untuk menghadirkan gol kelima bagi Garuda Muda. Indonesia 5, Makau 0. Pesta gol di Gelora Delta Sidoarjo. Kemenangan telak atas Makau membuka peluang Indonesia untuk lolos ke putaran final Piala Asia U23 2026. Meski begitu, pelatih Gerald Vandenberg meminta anak asuhnya melupakan kemenangan dan bersiap menatap laga hidup mati melawan Korea Selatan. Coach Gerald, congratulations for today's match. Coach, you rotate several players today. How do you see the team performance today, Coach? Yeah, today it was better. Yes. But you know, the most important thing is that not only running, you have to think in soccer, and that's what I try to talk about. Okay. But I think we have played much better than the first game, and I'm happy with the players that they win, of course. But we had to improve. Okay. Laga Timnas U23 kontra Korea Selatan akan dihelat Selasa 9 September mendatang. Tim Liputan melaporkan. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Berita Jawa Tengah. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Atas nama rekan bertugas, saya Firly Mariana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.